Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, pada kesempatan yang berbahagia ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di Kesultanan Kanoman, Cirebon. Barusan saja Majelis Seni dan Tradisi Cirebon meminta restu kepada Sultan Kanoman ke-12, Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin, melalui Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran, untuk bisa mendokumentasikan kesenian yang bernama gamelan sekaten. Seperti apa gamelan sekaten yang ada di Kesultanan Kanoman? Bersama kami pada malam hari ini ada Bapak Ato Sugiarto. Ya. Beliau adalah Lurah Gamelan Sekaten. Ya. Lurah Gamelan Sekaten, dan di sebelah Bapak Ato ini ada Mas Parihin. Ya. Beliau adalah pustakawan dari Kesultanan Kanoman, Cirebon. Baik, sahabat Nusantara, kita akan kupas terlebih dahulu sejarah gamelan sekaten. Mungkin Mas Parihin dulu yang bisa menjelaskan dari mana dan mulai kapan gamelan sekaten itu berada di Kesultanan Kanoman, Cirebon. Ya, terima kasih kepada Mas Dedi Gampleng sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang membahas tentang sejarah gamelan sekaten. Ini sangat menarik. Dalam naskah Baba Cirebon, Kesultanan Kanoman, yang setiap tanggal 1 Suro itu dibacakan, itu di situ memuat cerita bahwa ketika Pangeran Walangsungsang itu bertemu dengan Sang Hyang Bango di Gunung Siangkup, itu beliau dikasih seperangkat gamelan yang waktu itu belum disebut sekaten, tapi dikasihkan seperangkat gamelan. Seperangkat gamelan. Nah, gamelan itu yang kemudian ketika Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana itu membangun kerajaan atau keraton Pakungwati di era itu, tepatnya pada sekitar tahun 1452 atau 54, baru kemudian tahun 1470 gamelan itu kemudian dijadikan sebuah syiar Islam. Artinya itu menjadi sebuah media seni dalam Islamisasi di Cirebon pada waktu itu. Nah, baru kemudian ketika Ratu Wulung Ayu, anaknya Sunan Gunung Jati, yang menikah dengan Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus, putra dari Raden Fatah Demak, pendiri kerajaan Demak, beliau ditinggal wafat oleh suaminya ketika Pati Unus itu menyerbu Malaka tahun 1521 pada waktu itu dan meninggal. Lalu ketika beliau datang ke Cirebon, dikasih hadiah seperangkat gamelan dari Sultan Trenggono, adiknya Pati Unus, sama-sama anaknya Raden Fatah. Nah, dari gamelan pemberian Sultan Trenggono dengan gamelan pemberian Sang Hyang Bango, ini kemudian melahirkan yang kita sebut dengan istilah gamelan sekaten. Nah, karena apa? Karena penyebutan nama sekaten itu adalah syahadatain. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Karena gamelan itu merupakan media untuk Islamisasi pada masa Pangeran Cakra dan Sunan Gunung Jati yang sudah dilakukan sejak 1470 dalam agenda ataupun dalam momentum Malam Pelal Agung Panjang Jimat. Itu. Pak Ato, sebagai Lurah Sekaten, apakah seperangkat gamelan itu sampai hari ini masih utuh atau sudah mulai ada duplikasi? Alhamdulillah sampai saat ini masih utuh. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Farihin, bahwa yang Pangeran Sang Hyang Bango itu diberikan adalah di situ ada seperangkat gamelan sekaten, dan diantaranya semuanya bibit. Ya. Namanya bibit. Oh, di situ ada 5 macam. Apa saja? Di antaranya bonang bibit, ya, sarung bibit, gong bibit, ketuk bibit, ya, atau cret. Ya, jadi semuanya jumlah 5. Lalu dilengkapilah yang 5 itu ada bonang pengiring,
sarung pengiring, gong pengiring, ya semuanya personil berjumlah 12 orang. Sesuai memperingati hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal kelahirannya, tanggal kelahiran. Nah, bagaimana cara Kesultanan Kanoman menjaga sehingga sampai sekarang gamelan itu masih bisa kita dengarkan, masih kita bisa saksikan pertunjukan. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih terus mencari dari keturunan yang terdahulu. Dan alhamdulillah sekarang juga masih asli keturunan ada di dalam. Jadi tidak mengambil dari panjak wayang yang lain, tidak. Pemainnya ya. Ya. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Jadi asli dari keturunan. Nah, untuk merawat gamelannya itu apa yang dilakukan oleh Pak Lurah beserta para nayaga? Ya, kami hanya melestarikan dan ya hanya sebatas mencuci. Ada prosesi pencucian. Iya. Ya? Pencucian gamelan. Kapan itu dilakukan biasanya? Ya, pada saat mau dimainkan. Di bulan Maulid. Oh, jadi gamelan sekaten itu hanya dimainkan pada bulan Maulid saja. Bertepatan dengan kelahiran Rasulullah. Tanggal dicuci tanggal 7 berarti ya Pak Lurah? Dicuci tanggal 7. Tanggal 7 bulan Maulid. Tanggal 7 bulan Maulid. Ada prosesi tersendiri nggak, Pak Parhin, untuk sampai gamelan itu dibunyikan? Jadi sebelum dibunyikan, sebelum disucikan, sebelumnya lagi ya, itu dikeluarkan atau istilahnya medal gong sekaten. Nah, sebelum dikeluarkan ada lagi sebelumnya didoakan dulu. Di bangsal kejimatan. Di bangsal kejimatan didoakan doa semua, baru kemudian dikeluarkan oleh golongan Pancabitu ya, dibantu sama rombongan Bapak Sindang Kasih. Bapak Sindang Kasih berserta golongan para nayaga juga nanti. Baru setelah itu disucikan atau dibersihkan di langgar alit Keraton Kanoman. Setelah itu baru kemudian diboyong ke bangsal sekaten. Bangsal sekaten itu apa? Apa berarti Pak Lurah? Tempat dibunyikannya. Tempat dibunyikannya gamelan sekaten. Itu namanya bangsal sekaten. Terus? Ya, itu di Siti Hinggil. Nah, baru kemudian dibunyikan pas malam tanggal 8. 8 malam tanggal 8. Pertama dibunyikan. Pertama dibunyikan. Cara mencuci itu perlu cara khusus Pak Lurah atau biasa saja seperti mencuci gamelan pada umumnya? Sebetulnya kalau biasa aja, cuma pakai bebekan bata merah. Bata merah dibebek ya? Sama serabut kelapa dan tidak memakai sabun. Dan semuanya dari alam aja. Kenapa itu tidak bisa? Ya biar tidak merusak suara. Biar tidak merusak suara. Termasuk ancak kayu itu juga masih original ya? Masih asli. Masih asli. Baik. Biasanya dalam setiap pertunjukan atau berapa jenis dalam gamelan sekaten itu? Lagu. Ya. Semuanya ada 5 lagu. Ada 5 lagu. Apa saja itu, Pak? Malam pertama Cincing Dhuwur. Lalu jam 11 Kajongan. Jam 3 pagi Parianom. Jam 7 pagi Rambu Gede. Lalu jam 2 siang Rambu Miring. Baik. Nanti tentang jenis-jenis lagu itu akan kita kupas tersendiri. Saya ingin bertanya, berapa durasi dari setiap lagu itu? Durasi sekaten sampai ke lagu nyampe 1 jam 15 menit. Baik, 1 jam 15 menit ya. Nanti secara kebetulan kami mendapatkan restu dari Pak Sultan dan melalui Panggilan Patih Raja Muhammad Kadiran untuk bisa mendokumentasikan itu. Nanti kita akan bahas Sahabat Nusantara lebih detail, apa itu bernama Kajongan, kenapa itu bernama Cincing Dhuwur dan sebagainya. Nanti setelah kita sama-sama saksikan jenis gamelan sekaten tersebut.
gamelan sekaten dengan lagu Cingcing Dhuwur. Nah, seperti apa Cingcing Dhuwur nanti saya lebih ke Pak Lurah Sekaten, Pak Ato. Pak Ato, kenapa gamelan ini bernama Cingcing Dhuwur? Apa saja sih yang ada di pesan yang ada di dalam gamelan tersebut? Ya, mengenai dari lagu Cingcing Dhuwur itu artinya jika kamu sarung kamu atau celana kamu biar tidak terkena barang yang najis atau air yang kotor, hendaklah sarung atau celana kamu ke atas. Oh, di cincing ya. Oh ya. Agar kamu bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi biar kita menggunakan celana atau menggunakan sarung itu hendaknya agak naik ke atas. Iya, di cincing agar tidak terkena barang yang kotor. Di lagu saya sebutnya lagu ya itu ya. Iya, lagu tersebut terdiri dari apa saja Cingcing Dhuwur itu? Iya, pertama Cingcing Dhuwur, lalu Kajongan ya. Lalu Parianom, lalu Rambu Gede, lalu Rambu Miring atau Rambu Cilik. Apa yang membedakan Cingcing Dhuwur dengan gamelan nyanyian yang lain? Iya, tentunya setiap lagu mempunyai nilai filosofi yang berbeda. Iya. Tapi secara nada sama atau berbeda? Beda. Lagunya beda. Lagunya beda dan notasinya juga beda. Gitu. Mas Parin, tentang Cingcing Dhuwur, apa yang Mas Parin ketahui? Nah, ketika gamelan sekaten dibunyikan dengan lagu pertamanya adalah Cingcing Dhuwur, ini kan orang masuk dari pintu syahadat. Artinya dari sini bahwa setiap orang yang masuk harus membaca syahadat, dan syahadat itu adalah bentuk penyucian diri. Ketika kita mengesahkan Tuhan dan mengakui Muhammad sebagai utusan, maka Cingcing Dhuwur ini menjadi sebuah lampu pertama untuk kita mensucikan diri dari syirik, dari musyrik, dari hal-hal yang menduakan Tuhan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Cingcing Dhuwur ini bisa menjadi lagu pertama yang mengesahkan dan mensucikan Tuhan. Dari mana kita masyarakat sebagai penonton atau penikmat bisa mengetahui pesan itu dari sebuah pertunjukan musik? Nah, itu kan ketika masuk ke pintu syahadat itu harus membayar, harus ada tiket. Nah, tiketnya itu adalah membaca syahadat untuk menyaksikan sekaten itu. Lalu masyarakat menonton ya. Lalu masyarakat menonton. Lalu bagaimana misalnya penonton bisa mengetahui bahwa kalau sementara ini kan tidak ada syahadat. Bisa mengetahui bahwa gamelan itu adalah mengajarkan kebaikan. Nah, mungkin pada waktu itu bisa dideteksi atau bisa diketahui dari alunan-alunan lagunya. Mungkin kalau dulu orang pada mengerti alunan itu seperti apa, notasinya bagaimana, orang-orang pada mengerti. Karena sekarang ada kita terpaut sejarah yang begitu lama, akhirnya kita nggak mengetahui apa makna dari ketukan-ketukan itu. Nah, saya meyakini bahwa pada era itu orang tahu ketukan ini bagaimana gitu, karena gamelan jauh sebelum Islam sudah ada, dan orang-orang pra-Islam sudah suka menikmati itu gitu loh. Dan Islam menghadirkan itu sebagai media untuk Islamisasi. Baik, Cingcing Dhuwur ini namanya Pak Lurah. Itu yang memainkannya harus keturunannya. Iya. Harus keturunan dari para nayaga. Kalau yang bukan keturunan nggak bisa. Dan itu mereka menghafal. Dan mereka tidak dicatat. Tidak. Jadi mereka tidak ada sistem belajar. Jadi ada latihan. Nggak ada latihan. Cuma hanya ngaji kuping. Baik. Mas Parin, untuk terkait sejarah ada yang ingin ditambahkan tidak? Ya, artinya ini menjadi satu peristiwa yang besar di mana peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran di Cirebon justru dimulai bahkan sebelum kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini berdiri. Itu dari tahun 1470, dan itu yang tertera di dalam Kidung Raroga yang ada di Keraton Kanoman. Pak Lurah, di gamelan sekaten ini di Nusantara itu hanya ada di Cirebon saja atau di daerah-daerah lain ada? Sebetulnya kalau gamelan sekaten itu ya seperti di Solo, di Jogja itu ada. Ya. Cuma kalau sekaten gamelan sadaten, gong sekati hanya di Cirebon dan di Keraton Kanoman. Dan itu hanya dimainkan pada bulan Maulid. Nah, jika ada gamelan sekaten dilakukan pada bukan bulan Maulid,
nggak bisa. Nanti sudah pakem. Tidak pakem ya, mesti presiden yang meminta misalnya gitu. Baik saudara, terima kasih Pak Ato Subianto dan Mas Parhin. Mohon maaf apabila dalam perbincangan ini ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.